شق البحار. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'du. Kita lanjutkan kitab Syarah Sunnah yang ditulis oleh Imam Al-Barbahari rahimahullah ta'ala. Kita masuk di poin ke-69. Bait lanjut dulu. قال المؤلف رحمه الله تعالى: واعلم ان ارواح الشهداء كحواصل طير كبر تسرح في الجنه وتهوي الى قناديل تحت العرش وارواح الفجار والكفار في البئر كالوقود وهي في سجين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: واعلم ان ارواح الشهداء في حواصل طير خضر. Dan ketahuilah bahwasanya roh-roh para syuhada mereka di burung yang hijau, yaitu menempel di burung yang hijau, tasrahu fil jannah, yang terbang di surga, wa ta'wi ila qanadila tahtal arsy, dan burung itu bermalam atau istirahat di sebuah lentera tahtal arsy, di bawah singgasana Allah Ta'ala. Wa arwahal fujari wal kufari fi bi'ri baharud. Sedangkan rohnya orang fujar, pelaku dosa dan maksiat, wal kufar, dan orang kafir, di sumur baharud. Wahiyya fi sijin, dan itu di sijin, yaitu tempat yang paling dalam. Di sini kita bicara tentang sedikit pembahasan tentang di mana roh manusia ketika mereka sudah meninggal dunia. Maka roh manusia itu ketika manusia sudah meninggal dunia, atau kita katakan alam barzah. Alam barzah itu di mana? Alam barzah itu adalah alam setelah kematian, di mana alam itu hukum asalnya untuk roh manusia, sedangkan jasad itu mengikuti. Kebalikan dengan dunia, kehidupan dunia itu hukum asal adalah kehidupan bagi jasad, sehingga yang merasakan kehidupan dunia itu ya jasad, tapi roh itu ikut mengikuti. Jadi roh itu tabi, mengikuti rasanya jasad. Sedangkan kehidupan di alam barzah itu kehidupan bagi alam roh, sedangkan jasad itu tabi, mengikuti rasanya roh, sehingga lawan kebalikan dari kehidupan di dunia. Terus alam barzah itu di mana? Maka kalau kita kumpulkan riwayat, alam barzah itu berbeda-beda sesuai dengan tingkatan mereka masing-masing. Ada alam barzah di mana alamnya itu di dalam surga. Bukan masuk surga, bukan, yaitu bukan di hari kiamat, bukan, ini belum masuk hari kiamat. Tetapi ini masih di alam barzah. Jadi ada yang alam barzahnya itu di mana? Di surga, di dalam, yaitu rohnya para syuhada. Rohnya para syuhada yang mereka mati syahid, maka rohnya itu sudah masuk surga. Ya, tapi ini belum masuk hari kiamat, belum. Jadi rohnya para syuhada mereka itu di dalam surga. Mereka terbang di sebuah burung yang hijau, dan mereka itu menikmati kenikmatan surga. Cuma rohnya saja, sedangkan jasadnya di dunia. Kemudian juga ada roh manusia itu yang tempat tinggalnya atau alam barzahnya itu di depan pintu surga, yaitu para syuhada yang memiliki hutang. Hutangnya belum terbayarkan, maka mereka tidak diizinkan masuk surga, tapi mereka di depan pintu surga. Ada juga rohnya itu di langit pertama, kedua, ketiga, seperti rohnya para nabi dan rasul di sana. Kemudian ada juga roh itu di bumi, yaitu tertahan di kuburan. Seperti Rasulullah ketika melewati dua kuburan, Rasulullah mengatakan innahuma la yu'adzabani, dua penghuni kubur ini sedang diazab. Wa ma yu'adzabani min kabir, dan mereka diazab bukan sesuatu yang besar. Berarti menunjukkan apa? Menunjukkan ada roh yang tertahan di alam kubur, di kuburan, sehingga mereka diazab di kuburan. Ada juga yang rohnya itu di depan pintu neraka,
yang ditampakkan neraka jahanam kepada mereka. Bahkan ada roh yang sudah masuk ke dalam neraka, sehingga mereka itu bertingkat-tingkat sesuai dengan amal mereka masing-masing. Sedangkan pendapat yang mengatakan rohnya orang-orang kafir dan orang fujar itu di sumur namanya Baharut. Baharut itu di Hadramaut, di Yaman. Itu masyhur sekali, pendapat yang mengatakan seperti ini masyhur, tapi tidak ada riwayat yang mendukung. Tidak ada satu hadis pun yang mendukung, sehingga mitos atau perkembangan informasi yang tersebar di Hadramaut itu memang di sana itu ada sumurnya dalam sekali. Sumurnya dalam sekali, dan sering orang ketika di situ itu mendengar suara-suara teriakan, tangisan. Akhirnya terkenal dengan sumurnya tempat roh-rohnya orang-orang kafir dan orang-orang fujar. Tetapi tidak ada dalil yang menunjukkan akan seperti ini, sehingga kita katakan rohnya orang kafir dan orang fujar itu di mana? Maka mereka ada yang di dalam kuburan, ada juga yang di depan pintu neraka jahanam, ada juga yang rohnya itu sudah masuk ke neraka. Iya. والإيمان بأن الميت يقعد في قبره وترسل فيه الروح حتى يسأله منكر ونكير عن الإيمان وشرائعه ثم تسل روحه بلا علم. Wal mu'allif rahimahullah ta'ala wal imanu bi annal mayyita yuq'adu fi qabrihi. Dan Ahlussunnah beriman bahwa mayit mereka akan didudukkan di kuburannya. Jadi mereka akan didudukkan oleh dua malaikat. Wa tursalu fihi ruh, dan akan dikembalikan rohnya kepada jasadnya. Hatta yas'aluhu munkarun wa nakirun. Kemudian nanti akan ditanya sama malaikat mungkar dan nakir. Anil iman, ditanya tentang keimanan, wa syara'ihi, dan syariatnya. Tsumma tusallu ruhuhu bila amal alam. Kemudian rohnya itu dikeluarkan. Yaitu rohnya akan dikeluarkan bila alamin, tanpa sakit. Jadi masih di sini tentang bagaimana proses roh itu masuk di alam barzah. Jadi bisa dinamakan alam kubur, ada yang dinamakan dengan alam barzah. Kalau barzah itu dinding pembatas, itu namanya barzah. Wa min waraihi barzakhun ila yaumi yub'atsun. Di belakang orang yang sudah meninggal dunia itu ada tembok pembatas dengan alam dunia, sehingga dinamakan dengan barzakh. Yaitu barzah itu khondak, yaitu kayak pembatas antara kita dengan tempat lain, sehingga kita tidak bisa menembus ke tempat yang lain. Itu namanya barzakh. Dan masuk di alam barzah itu, orang ketika masuk di alam barzah maka mereka harus dites, mereka harus diuji dengan pertanyaan-pertanyaan malaikat. Tes dan ujian itu namanya fitnatul qabri. Jadi tes itu namanya fitnatul qabri, fitnah. Fitnah itu ujian masuk ke alam barzah. Nanti bagi siapa yang bisa menjawab malaikat, maka mereka akan mendapatkan nikmatul qabri, kenikmatan alam kubur. Siapa yang tidak bisa menjawab malaikat, maka nanti akan mendapatkan azabul qabr. Sehingga ada dua istilah yang berbeda, yaitu fitnatul qabri dan azabul qabri. Ada namanya fitnah, ada namanya azab. Fitnah itu apa? Proses awal masuk, yaitu dengan dites. Pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan sama malaikat, itu namanya fitnatul qabri. Sedangkan azab kubur itu konsekuensi setelah dites. Kalau mereka nggak bisa, maka mereka nanti akan diazab. Sehingga kuburan itu, alam kubur itu hanya satu dari dua kemungkinan. Yang pertama, raudhatun min riyadil jinan, taman dari taman-taman surga. Kemungkinan yang kedua, kalau kita gagal, maka kita, yaitu di alam barzah itu akan menjadi hufratun min hufran niran, menjadi jurang dari jurang-jurang neraka. Sehingga alam kubur itu alam kehidupan. Alam kubur itu alam kehidupan, bukan alam kematian. Jadi orang ketika sudah masuk di alam kubur, mereka akan dihidupkan kembali, sehingga ada rumah, ada pakaian, ada sandal, ada kehidupan, yaitu di sana itu ada kehidupan. Sedangkan kematian itu hanya proses keluarnya roh dari jasad. Jadi ketika roh kita keluar dari jasad, proses keluarnya itu yang dinamakan dengan mati, kematian. Setelah roh itu keluar dari jasad, sudah tidak ada lagi kematian. Yang ada cuma kekal dan abadi. Yang ada cuma kekal dan abadi. Kan kehidupan yang fana itu kan di dunia. Orang hidup di dunia itu fana. Orang keluar dari dunia, maka mereka sudah kekal dan abadi.
Sehingga antara proses alam barzah sampai hari kiamat itu prosesnya berlanjut. Prosesnya berlanjut, tidak berhenti. Prosesnya berlanjut, sehingga ketika orang itu sudah keluar dari alam dunia, maka mereka sudah kekal dan abadi. Maka itu berarti pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir di alam kubur itu dinamakan dengan fitnah. Dinamakan dengan fitnatul qabri. Kemudian nanti ada lagi juga dinamakan dengan azabul qabr. Dan malaikat yang bertanya, malaikat yang pertama itu ada dua yang bertanya itu. Yang pertama namanya Munkar, kemudian yang kedua namanya Nakir. Apa sih arti Munkar dan Nakir itu apa? Jadi Munkar dan Nakir itu sama, yaitu dari nakaroh, itu bahasanya itu namanya nakaroh. Nakaroh itu sesuatu yang asing, sesuatu yang aneh gitu. Sehingga dinamakan dengan malaikat yang Munkar dan Nakir. Kenapa? Karena malaikat itu bentuknya aneh di mata kita. Kalau dalam riwayat disebutkan aswadani azraqon, malaikat itu aswadan azraqon, dua malaikat yang hitam dan biru. Hitam dan biru. Maka terjadi khilaf di antara para ulama, hitam biru itu apanya? Ada yang mengatakan wajah mereka itu ada dua, ada hitam ada biru. Ada yang mengatakan enggak, itu matanya. Itu matanya itu sebelahnya hitam, sebelahnya biru. Jadi karena bentuk malaikat itu sangat aneh, sehingga dinamakan dengan Munkar dan Nakir. Lah malaikat ini ketika datang itu mendudukan manusia, ijlis, fayujlisani, dalam ayat mengatakan malaikat itu mendudukkan, yaitu orang yang mati itu didudukkan. Setelah itu dikembalikan rohnya kepada jasadnya. Setelah itu baru ditanya itu apa? Yaitu ada pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan. Kalau kita membaca riwayat itu ada pertanyaan yang tiga, man rabbuka wa man nabiyuka wa ma dinuka. Ada juga riwayat yang menyebutkan pertanyaan itu cuma dua, man rabbuka wa ma dinuka. Ada juga riwayat yang menyebutkan pertanyaan itu ada empat. Pertanyaan itu ada empat, sehingga menunjukkan apa? Pertanyaan itu bermacam-macam. Pertanyaan itu bermacam-macam, yaitu nanti kondisinya nanti akan berbeda-beda. Sebagian orang mengatakan kalau orang kafir ditanya dua pertanyaan saja, orang munafik ditanya tiga pertanyaan, sedangkan orang mukmin ditanya empat pertanyaan. Jadi sebagian nanti menggabungkan riwayat itu dengan ucapan seperti itu. Tapi kalau kita baca riwayat itu pertanyaannya beda-beda, yaitu ada yang dua, ada yang tiga, ada yang empat. Tapi maksudnya pertanyaan itu ada. Pertanyaan itu ada, dan itu masuk dalam alam ghaib. Sehingga alam ghaib itu tertutup dari indera. Kita nggak bisa mendengar, kita tidak bisa melihat, kita tidak bisa meraba. Sampai Rasulullah mengatakan, Rasulullah itu melihat dan mendengar alam barzah. Sampai Rasulullah itu pernah beliau itu keluar malam-malam, kondisinya ketakutan, menggigil. Maka Rasulullah ditanya sama para sahabat, ya Rasulullah ada apa? Maka beliau mengatakan, saya mendengar teriakan dan tangisan penghuni kubur. Setelah itu Rasulullah mengatakan, lau lam tamutu, jika seandainya kalian itu tidak mati nantinya, maka saya akan berdoa kepada Allah Ta'ala, minta supaya kalian itu didengarkan bagaimana teriakan tangisan penghuni kubur. Tetapi apa? Kalian itu disuruh beriman. Perkara yang ghaib, dan itu perkara ghaib. Kalau dibuka, itu sudah bukan ghaib lagi. Sehingga alam ghaib ini tidak bisa terindra. Indra kita tertutup semuanya, nggak bisa. Kita itu hanya beriman kepada kabar dari Allah dan Rasulnya saja. Iqra, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wa ya'riful mayyit az-za'ira idza zarahu wa yatana'amu al-mu'minu fil qabri wa yu'adzabu al-fajiru kaifa sya'allahu. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala, wa ya'riful mayyitu az-za'ira idza zarahu. Mayit di dalam kuburnya dia bisa mengetahui orang yang ziarah kubur. Orang yang menziarahinya ketika dia datang ke kuburannya. Wa yatana'amul mu'minu fil qabri, dan orang mukmin itu mendapatkan kenikmatan, dinamakan dengan nikmatul qabri. Wa yu'adzabul al-fajiru kaifa sya'allah, dan orang kafir, orang fajir, pelaku dosa dan maksiat, mereka juga mendapatkan azab, dinamakan dengan azabul qabri. Setelah pertanyaan, maka nanti ada nikmat atau azab. Dan kehidupan di alam barzah itu salah satu alam yang akan kita lewati. Kita belum melewati, tapi kita akan melewati. Manusia itu mereka akan melewati 5 alam. Manusia itu nanti akan melewati 5 alam, dan setiap alam itu memiliki hukum sendiri-sendiri. Indra kita nggak bisa nembus ke alam-alam ini. Walaupun alam itu sudah kita lewati,
Ada alam-alam yang sudah kita lewati, tapi indera kita sudah tidak bisa menembus, sehingga aneh gitu, masa itu tidak bisa terindra. Kenapa? Karena alamnya berbeda. Kita sudah melewati 3 alam, tinggal 2 alam yang belum kita lewati, 2 alam, dan kita nanti akan melewati semua. Alam yang pertama yang sudah kita lewati dinamakan dengan alam janin. Alam janin, dalam perut ibu kita, dalam rahim kita hidup, dan kita menyatu, antara roh dan jasad menyatu. Umur 121 hari kan kita sudah menyatu, kita sudah dinamakan manusia. Dan alam janin itu semuanya lemah, roh kita, jasad kita lemah semua. Dan kita itu hidup di sana itu. Cuma kehidupan kita kayak apa? Coba kita ingat memori-memori kita itu hilang semua. Memori kita semua hilang. Kenapa? Karena memang itu sudah beda alam. Itu sudah beda alam. Kita sudah keluar di alam yang lain. Ini alam yang pertama. Kemudian yang kedua dinamakan dengan alam dunia yang sekarang kita jalankan. Alam dunia yang sekarang kita jalankan. Di alam ini antara jasad dan roh menyatu. Tetapi hukum asal alam dunia itu alamnya bagi jasad dan roh itu mengikuti. Sehingga yang merasakan sakit, yang dipegang, yang diazab, yang disiksa, itu semuanya jasad. Roh itu hanya tabi, pengikut saja. Tapi roh juga merasakan. Kemudian yang ketiga, alam yang ketiga, alam mimpi. Alam mimpi. Ya, alam mimpi itu ada hubungan antara jasad dan roh, hubungan. Walaupun alam mimpi itu adalah alamnya roh. Sehingga kalau kita itu pengen tahu alam barzah, itu kayak alam mimpi. Roh yang merasakan, roh yang mengamalkan, tapi jasad ikut merasakan. Jadi jasad itu hanya tabi. Sehingga kita mimpi, sesuatu yang kita ada dalam mimpi, jasad kita ikut merasakan. Sehingga kita bisa capek, kita bisa tertawa, kita bisa senang. Kenapa? Karena jasad itu mengikuti. Ya, tapi yang menjalankan siapa? Yang menjalankan rohnya. Kemudian yang keempat, yang belum kita jalankan, yang keempat, alam barzah. Alam barzah itu adalah alamnya roh menyatu, antara jasad dan roh itu menyatu, ada hubungan. Tetapi itu adalah alamnya roh dan jasad ikut merasakan. Kemudian nanti alam yang terakhir, yang kelima, dinamakan dengan alam akhirat. Disitulah nanti hubungan antara jasad dan roh sempurna, sehingga rohnya sempurna, jasadnya sempurna, dibesarkan nanti jasadnya sama Allah Ta'ala, dikuatkan, sehingga ketika hubungan antara jasad dan roh sempurna, maka disitulah kita bisa melihat perkara yang gaib, sehingga nampak semua. Manusia bisa dimasukkan neraka jahanam, dan dia kuat menahan api neraka jahanam. Kenapa? Karena sudah disempurnakan semua sama Allah Ta'ala. Demikian juga mereka bisa melihat wajah Allah dengan mata mereka. Kenapa? Karena sempurna, hubungan antara jasad dan ruhnya itu sempurna. Itulah namanya kehidupan yang hakiki. Kehidupan yang hakiki itu nanti di alam akhirat ini. Kemudian disebutkan di sini, wa ya'riful mayyitu az-za'ira idza zarahu. Mayit itu mengetahui orang yang ziarah ketika mendatangi kuburannya. Masalah ini kalau kita baca di sini di tahqiqnya itu, saya pun kaget juga baca di tahqiqnya itu, lam yasihha fi dzalika hadis. Tidak ada satu hadis pun yang sahih. Ini aneh, ini maksudnya itu aneh. Ada sebuah hadis sahih disahihkan oleh banyak sekali para ulama. Hadis sahih disahihkan juga oleh Imam Ibn Abdul Bar, disahihkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Imam Al-Ishbili, Imam Al-Qurtubi. Banyak sekali nanti para ulama mensahihkan. Demikian juga Imam Syaukani juga mensahihkan. Yaitu sebuah riwayat Rasulullah bersabda, ma min rajulin, ma min ahadin yamurru bi qabri akhihi al-muslim. Tidak ada seseorang yang melewati kuburan, mendatangi kuburan saudaranya orang muslim, kana yarifu fid dunya, yang mereka kenal di dunia. Jadi kita punya teman, kita kenal, orang itu meninggal, kemudian kita mendatangi kuburannya untuk ziarah kuburnya. Kita mendatangi dan orang itu kita kenal gitu. Dia juga kenal kita. Fasallama alaihi, kemudian orang yang menziarah itu mengucapkan salam kepadanya, yaitu salam ketika masuk kuburan. Ketika masuk kuburan, yaitu datang untuk mengucapkan salam kepada orang yang meninggal itu. Maka disebutkan di ayatnya itu, illa raddallahu alaihi ruhahu, kecuali Allah akan mengembalikan rohnya ke jasadnya. Fayarifuhu, kemudian si mayit itu akan mengetahui siapa yang mendatangi kuburannya. Faradda alaihi salam, kemudian si mayit itu akan menjawab salamnya. Menjawab salamnya, cuma orang yang hidup itu nggak mendengar jawaban salamnya dia.
Sedangkan kita yang hidup ketika mengucapkan salam, salam kita didengar sama si mayit, dan dia tahu. Dia itu tahu kalau kita ziarah kubur mendatangi saudara kita itu, dia itu tahu. Dan itu hadisnya itu, walaupun memang sebagian ulama itu mendhaifkan hadis ini, tapi masyhur dan banyak sekali yang mensahihkan, termasuk Imam Al-Qayyim dalam kitabnya Ruh, beliau menguatkan hadis ini. Jadi banyak sekali nanti ulama-ulama yang mensahihkan hadis itu, masyhur kalau di zaman dulu, masyhur hadisnya itu. Jadi intinya di sini orang yang dia itu ziarah kubur terhadap orang yang dia kenal di dunia, orang meninggal itu mereka kenal di dunia, maka orang yang meninggal itu akan mengetahui, dia akan tahu siapa yang bisa di kuburnya, bahkan dia itu mendengar salamnya. Apakah si mayit itu mendengar orang yang masih hidup? Maka itu telah kita bahas, itu khilaf panjang di antara para ulama. Memang ada ulama yang berpegang kepada dalil umum sehingga mayit itu tidak mungkin mendengar. Ada ulama yang berpegang kepada dalil khusus, akhirnya membuka lebar-lebar, si mayit itu mendengar semua suara yang masih hidup. Tetapi pendapat yang paling kuat, wallahu a'lam, kita rinci. Jadi kita rinci, ada masalah yang hukum asalnya mereka tidak mendengar, karena orang yang meninggal dunia itu sudah ada dinding pemisahnya, tidak mungkin bisa mendengar. Tapi ada beberapa dalil yang mengecualikan, sehingga kita hanya menetapkan yang dikecualikan dengan dalil saja. Yang tidak dikecualikan sama dalil, maka kita tidak bisa menetapkan. Seperti yang dikecualikan itu surat terompah, mayit mendengar. Demikian juga yang dikecualikan seperti orang-orang kafir yang meninggal dalam perang Badar, mereka diajak ngobrol sama Rasulullah dalam kuburan mereka. Setelah 3 hari Rasulullah itu selesai perang, Rasulullah datang kepada kuburan mereka, kemudian diskusi dengan mereka. Mereka mendengar, sampai Rasulullah ketika ditanya sama Umar, "Wahai Rasulullah, kenapa anda itu tanya atau ngobrol sama orang yang sudah mati?" Maka Rasulullah mengatakan, mereka lebih mendengar apa yang saya ucapkan daripada kalian. Tapi kita tidak membuka pintu lebar-lebar, sehingga kita katakan mereka itu hukum asalnya tidak mendengar, hukum asalnya. Tapi apa yang dikecualikan dengan dalil yang mengecualikan, maka kita tetapkan segitu saja. Dikecualikan yang dikecualikan saja, yang tidak maka kita kembalikan kepada keumuman, yaitu bahwasanya si mayit tidak mendengar orang yang masih hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bi anna Allah huwa alladhi kallama Musa bin Imran alaihi salatu wassalam yawma turi wa Musa yasma'u min Allah kalama bi sawtin wa qa'a fi masami'ihi minhu la min ghairihi faman qala ghaira hadha faqad kafara billahi al-azim. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala wal imanu bi anna Allah huwa alladhi kallama Musa bin Imran. Dan Ahlussunnah beriman bahwasanya Allah berbicara dengan Nabi Musa bin Imran alaihi salamu salatu wassalam yaumut tur, ketika Nabi Musa itu di Tur Sina. Wa Musa yasma'u minallahil kalam, dan Nabi Musa mendengar langsung firman-Nya Allah bisautin, dengan sebuah suara, waqa'a fi masamihi minhu, yang itu masuk di pendengarannya Nabi Musa, suaranya Allah Ta'ala itu. La min ghairihi, bukan dari suara yang lain, bukan suaranya pohon, demikian juga bukan suaranya gunung, bukan, tapi Allah yang mengatakan, dan suara Allah yang didengar sama Nabi Musa, bukan suaranya malaikat Jibril juga. Wa man qala ghairu hadza faqad kafara billahil azim, siapa yang mengatakan enggak seperti ini, maka dia telah kufur kepada Allah Ta'ala. Di antara nanti yang dikafirkan sama para ulama itu, di antaranya adalah Jahmiyah. Yaitu pencetusnya, namanya Ja'ad bin Dirham, pencetusnya itu. Kemudian dia punya murid namanya Jahan bin Safwan. Muridnya inilah yang nanti akan menyebarkan sekte pemikiran mereka itu, sehingga kelompok itu dikenal dengan nama muridnya, bukan pencetusnya, namanya Ja'ad bin Dirham, tapi dikenal dengan muridnya, namanya Jahan bin Safwan. Akhirnya namanya Jahmiyah. Ja'ad bin Dirham, pencetusnya itu, yang dia itu ngambilnya dari Yahudi. Dia yang mengatakan pertama kali Allah tidak pernah menjadikan Nabi Ibrahim sebagai Khalil, dan Allah tidak pernah menjadikan Nabi Musa sebagai Kalim. Kenapa? Karena Allah tidak bisa mencintai. Khalil itu kan mencintai. Allah juga tidak bisa bicara. Bahkan Jahmiyah sampai tingkatan mereka mengingkari semua nama Allah dan sifat Allah Ta'ala. Nama dan sifat semuanya diingkari. Akhirnya para ulama mengkafirkan kelompok ini, sampai akhirnya di zamannya Khalid Al-Kisri, dia ketika menjadi pemimpin, maka dia yang menyembelih Ja'ad bin Dirham ini. Ketika Idul Adha dia khutbah,
Kemudian dia mengatakan selesai khutbah Idul Adha, dia mengatakan ya ayyuhan nas dhuhu, wahai manusia silahkan setelah ini berkorban. Taqabbalallahu dhuhayakum, semoga Allah menerima korban-korban kalian. Fa inni mudhhin, hari ini saya akan menyembelih Ja'ad bin Dirham. Orang namanya Ja'ad bin Dirham karena dia menganggap Allah tidak pernah menjadikan Nabi Ibrahim sebagai khalil dan Allah tidak pernah menjadikan Nabi Musa sebagai kalim. Akhirnya turun, disaksikan oleh semua manusia di situ. Akhirnya setelah itu dihukum mati, disembelih sama Khalid Al-Qisri. Jadi jelas kalau dalam ayat Al-Quran itu jelas sekali, mau ditafsirkan apa saja nggak bisa itu. Maka kalau kita baca Al-Quran jelas sekali Allah itu bicara sama Nabi Musa. Wa kallamallahu Musa taklima. Wa kallamallahu Musa, Allahu dhammah itu sebagai fa'ilnya. Allah berbicara kepada Nabi Musa taklima, dikuatkan lagi dengan maf'ul mutlak. Taklima, kallama takliman. Nah, takliman itu kata para ulama linafyi al-majaz. Kata ulama mengatakan yaitu sebuah kalimat jalasa Muhammadun julusan. Nah, itu. Julusan sudah jalasa. Setelah itu tambah dengan maf'ul mutlak, maka itu linafyil majaz. Yaitu untuk menunjukkan bahwasanya jumlah itu kalimat itu hakikat untuk menolak majaz. Di dalam kalimat itu nggak ada namanya majaz. Itu ini hakikat. Jadi tidak bisa dipalingkan dengan makna yang lain. Akhirnya mereka berjuang untuk memalingkan, yaitu orang-orang yang menolak Allah itu bisa bicara. Maka nanti mereka itu berusaha untuk menolak kalimat wa kallamallahu Musa taklima. Maka orang-orang yang menolak ini, orang yang menolak Allah itu bisa berbicara itu, maka metode mereka satu dari dua. Yang pertama, mereka berusaha untuk mentahrif lafzi, yaitu mentahrif, memalingkan lafadznya, sehingga mereka itu merubah Allahu dhammah yang dia itu fa'il dirubah dengan fathah Allah sebagai maf'ul, sehingga dikatakan asalnya kan wa kallamallahu Musa. Akhirnya mereka mengatakan enggak, itu keliru. Bacanya itu wa kallamallaha Musa. Allah. Kalau Allah berarti dia maf'ul. Mana failnya? Musa. Failnya Musa, berarti failnya diakhirkan. Berarti apa? Mereka mentahrif lafadznya. Dan mereka itu sampai pengen merubah ini, sampai mereka itu datang kepada seorang ulama bahasa. Seorang ulama bahasa. Mereka datang mengatakan, wahai Imam, tolong masih itu rubah sebuah ayat yang itu paling kita benci, yaitu wa kallamallahu Musa taklima. Rubah Allah menjadi Allah. Maka beliau mengatakan, oke, kalaupun itu saya rubah, terus bagaimana dengan firman Allah yang lain wa kallamahu rabbuhu? Wa kallamahu rabbuhu. Sekarang Nabi Musa jadinya dhamir. Kalau tadi kan enggak, dia kan wa kallamallahu Musa. Musa itu kan berdiri sendiri, isim dhahir. Isim dohir karena dia itu Musa, kan dia itu kan harokatnya kan nggak kelihatan kan gitu, ya kan? Jadi harokatnya kan nggak kelihatan. Ketika nggak kelihatan, maka itu bisa maf'ul, bisa fa'il. Mau diganti fa'il atau maf'ul, harokatnya tetap nggak kelihatan kan? Muqaddarah kan gitu. Ya paham ya? Yang belajar nahwu kan paham. Tapi kalau Allah nggak bisa. Allah itu harus kelihatan. Dia sebagai apa? Kalau sebagai fa'il dhammah Allahu, sebagai maf'ulnya dia itu harus Allah. Tapi kalau Musa kan enggak. Akhirnya mereka mengatakan enggak, yang kita rubah ya Allah, lafaz Allahnya itu menjadi Allah. Maka beliau mengatakan, kalaupun ini kita rubah, terus bagaimana dengan ayat yang lain? Wa kallamahu rabbuhu. Sekarang Nabi Musa jadinya dhamir. Enggak bisa lagi wa kallamahu rabbahu, enggak bisa itu. Mana failnya kan itu? Faham tergambar ya? Antum belajar nahwu paham ya, tergambar ya? Wa kallamahu rabbuhu, nggak bisa ini jadi wa kallamahu rabbahu, nggak bisa itu. Kenapa? Karena sekarang Nabi Musa jadinya dhamir. Akhirnya diam. Sampai orang-orang mereka itu, orang-orang ahlul kalam itu, mereka itu sampai mengatakan kalau saya itu berkuasa akan saya kerik itu ayat itu, yaitu apa? Saya hapus, saya tipek ayat itu di Al-Quran supaya nggak ada ya seperti itu. Maka apa? Mereka berusaha untuk memalingkan Allah itu berbicara dengan merubah huruf, namanya tahrif lafzi, yaitu mereka berusaha mentahrif, yaitu memalingkan secara lafaz. Jadi lafaznya itu yang aslinya dhammah diganti dengan fathah.
Tapi ketika mereka itu nggak bisa, karena ada ayat yang tadi yang lebih jelas lagi, wa kallamahu rabbuhu, akhirnya metode yang mereka jalankan itu tahrif maknawi. Lafadznya nggak, biarkan saja. Wa kallamallahu Musa taklima. Oke, kita nggak bisa merubah. Akhirnya apa yang mereka kerjakan? Mereka merubah makna. Maknanya itu wa kallama. Kallama itu apa? Maka mereka mengatakan kallama itu bukan berbicara, tapi kallama itu artinya jarroha, merobek, melukai. Maka, dan itu bahasa Arab bisa. Secara bahasa Arab bisa. Ma min rojulin yuklamu fisabilillah yuklam. Yuklam itu apa? Tidak ada seseorang yang meninggal mati syahid dengan membawa luka. Yuklam yaitu luka. Kecuali nanti di hari kiamat lukanya itu akan ada. Warnanya warna merah seperti darah, tapi baunya seperti minyak kasturi. Berarti apa? Kata mereka, kalama itu bukan berbicara, tapi kalama itu artinya jarroha bi hikmatillah, yaitu Allah melukai Nabi Musa. Setelah itu dimasukkan ke dalam Nabi Musa itu hikmah-hikmah, sehingga apa? Allah nggak berbicara. Intinya apa? Mereka itu punya akidah Allah tidak berbicara. Kenapa Allah nggak berbicara? Karena kalau Allah berbicara itu kan akan keluar suara gitu, akan keluar huruf dan kalimat, itu semuanya makhluk, sehingga Allah tidak berbicara. Makanya kalau ditanya berarti firman Allah ini apa? Ini bukan. Jadi kalau ditanya terus Al-Quran kita ini apa? Makanya kalau orang Jahmiyah, orang Mu'tazilah langsung mata ini makhluk. Ini makhluk yang Allah ciptakan, kayak bumi, kayak langit, kayak matahari, makhluk. Allah ciptakan, bukan Allah firmankan, bukan. Tapi Allah ciptakan. Ini kalau pendapatnya Mu'tazilah, Jahmiyah. Maka sehingga mereka mengatakan Al-Quran makhluk. Al-Quran itu kalamullah tapi makhluk gitu. Tapi kalau nanti Asy'ariyah, ada juga Maturidiyah, Kullabiyah, itu nanti mereka mengatakan terus Al-Quran yang 30 juz ini apa? Maka nanti mereka mengatakan itu ibarah an kalamillah, itu hikayat an kalamillah. Jadi itu cuma cerita gitu, maksudnya itu kayak tafsir dari orang yang bisu gitu. Jadi mereka mengatakan Al-Quran itu firman Allah itu makhluk atau tidak itu. Nanti mereka mengatakan Al-Quran itu nggak makhluk, firman Allah itu nggak makhluk. Dinamakan dengan kalam nafsi, yaitu firman Allah yang ada dalam diri Allah Ta'ala. Itu tidak makhluk, dan itu nggak ada suara, nggak ada huruf, nggak ada kalimat. Sedangkan yang ada suaranya, ada hurufnya, ada kalimatnya, maka itu tafsirnya Jibril. Jibril yang memahami keinginan Allah dalam dirinya itu. Tapi Allah nggak bisa mengungkapkan gitu. Kenapa? Allah nggak mengeluarkan suara, Allah tidak menggunakan huruf dan kalimat. Sehingga nanti Jibril lah yang menafsirkan. Ibaratnya apa? Ibaratnya kayak orang bisu pengen ngomong, nggak bisa mengeluarkan kata-katanya, itu nggak bisa. Akhirnya ada penterjemah. Maka kalau ditanya terus ini Al-Quran 30 juz itu firmannya siapa itu? Maka mereka mengatakan Jibril. Ini ucapannya Jibril, bukan firmannya Allah. Karena kalau firmannya Allah keluar huruf ini, nanti keluar lagi huruf ini, keluar lagi pembicaraan ini semuanya makhluk. Sesuatu yang muhdats, sesuatu yang baru, itu semuanya makhluk. Sedangkan yang bukan makhluk itu yang qadim, kata mereka itu. Qadim berarti firman Allah yang bukan makhluk itu yang qadim. Sedangkan yang baru muncul setelah Allah mengendaki itu semuanya makhluk. Itu kata mereka. Kalau kita katakan ya, Al-Quran adalah firman Allah, adalah firman Allah Ta'ala, dan itu bukan makhluk. Dan Al-Quran itu kita punya, atau firman Allah itu ada dua bahasa kita ini. Kita punya kaidah, yaitu kaidahnya apa? Kita katakan qadimun naw hadithul ahad, yaitu qadimun itu secara kemampuan Allah untuk berfirman, maka itu qadim. Qadim itu sudah dari dulu, sejak Allah ada ya itu ada. Atau dinamakan dengan sifat dzatiyah. Seperti saya misalkan, saya punya kemampuan untuk bicara sejak saya lahir, dan kemampuan saya itu ada kemana saja saya berada. Saya di sini yo, saya kemampuan itu nempel dalam diri saya. Saya di rumah yo, kemampuan saya nempel. Saya sedang ngomong atau saya sedang diam, kemampuan itu nempel. Karena kemampuan saya untuk ngomong itu adalah sifat dzatiyah. Karena saya bukan orang bisu. Saya bukan orang bisu. Jadi kemampuan saya untuk berbicara karena saya orang normal itu namanya qadimun naw, istilahnya itu. Kemudian yang kedua istilahnya yaitu apa? Hadithul ahad, tapi per pembicaraan. Satu ngomong, kemudian saya ngomong, kemudian saya ngomong. Sesuatu yang baru muncul ketika saya kehendaki, maka itu namanya hadithul ahad.
secara perucapan itu baru. Tergambar nggak paham ya? Antum nggak paham nggak usah, nggak apa-apa. Jangan terlalu mendalam masalah ini, bahaya. Nanti ada waktunya untuk belajar. Kalau paham alhamdulillah, kalau nggak paham lalui saja lah itu. Karena saya kalau semakin dalam nanti saya jelaskan semakin muntah-muntah antum nanti itu. Jadi masih gini, saya misalkan, kemampuan saya untuk ngomong sejak dulu saya lahir saya punya. Nempel dalam diri saya itu. Ketika saya ceramah di sini, karena pembicaraan kita masalah ini, akhirnya muncul keinginan saya untuk ngomong kayak gini. Jadi, ketika selesai pengajian saya diem. Pertanyaan, ketika saya diem itu saya bisu nggak? Saya nggak bisu kan? Saya masih orang normal gitu. Kemampuan saya itu masih ada dalam diri saya, cuma saya nggak pengen ngomong gitu. Ya paham ya? Berarti apa? Kemampuan saya untuk berbicara itu namanya sifat dzatiyah yang menempel pada diri saya. Tapi keinginan saya untuk ngomong akhirnya muncul kalimat A, B, C terus seperti ini. Nah, itu namanya sifat fi'liyah atau kita katakan dengan hadithul ahad. Al-Quran yang ada itu kan baru. Sebelum Allah berfirman, ya nggak ada Al-Quran kan gitu. Dan Al-Quran itu kan turunnya sebuah ayat itu kan karena kejadian tertentu. Nabi Muhammad misalkan mengharamkan untuk dirinya madu, langsung ditegur sama Allah Ta'ala, ya ayuhan nabi lima tuharrimu ma ahallallahu laka. Berarti firman Allah ini muncul karena ada kejadian tertentu kan itu. Sebelum kejadian Nabi Muhammad mengharamkan minum madu, berarti ya ayuhan nabi lima tuharrimu ma ahallallahu laka sudah ada atau belum? Belum ada, karena kejadian belum ada kan itu. Pertanyaan, berarti firman Allah itu baru nggak? Paham ya? Baru itu sebelumnya nggak ada. Baru, karena baru muncul ketika ada kejadian. Apakah ini makhluk karena baru muncul? Enggak. Tidak semua yang baru itu makhluk. Maka kita katakan sesuatu yang baru muncul yang sebelumnya nggak ada, itu nanti terbagi menjadi dua. Yang pertama, qaimun binafsi. Sesuatu itu bisa berdiri sendiri. Sebelum saya diciptakan, saya nggak ada. Ya kan? Ketika saya ada dilahirkan, baru muncul ini nih, Tobroni. Saya bisa berdiri sendiri, saya bisa punya zat sendiri sekarang ini. Maka apa? Saya itu makhluk. Saya baru muncul, sebelumnya nggak ada, dan saya bisa berdiri sendiri. Maka itu namanya makhluk. Ya kan? Sedangkan sesuatu yang baru muncul dari Allah Ta'ala dan itu tidak bisa berdiri sendiri, maka itu dinamakan dengan sifatnya Allah. Sifat itu nggak bisa berdiri sendiri. Sifat itu menempel pada zat. Paham ya? Seperti misalkan saya ngomong, omongan saya itu di mana? Bisa saya di sini, omongan saya pergi ke sana, jalan-jalan sendiri omongan saya gitu. Tangan saya memukul kan sifat saya kan itu. Memukul itu kemana? Bisa berdiri sendiri nggak? Saya di sini tiba-tiba tangan saya pukulan tangan sampai ke sana, enggak. Namanya sifat saya itu ya nempel di diri saya kan itu, nggak bisa dilepaskan kan itu. Paham ya? Contohnya sifat dzatiyah nempel pada zat. Tidak mungkin saya di sini tiba-tiba wajahnya saya jalan sendiri ke sana, tangan saya ke sana sendiri, nggak bisa, karena itu nggak bisa berdiri sendiri, nempel pada zat saya gitu. Maka sesuatu yang baru yang muncul dari Allah dan itu nggak bisa berdiri sendiri, maka itu namanya sifat yang menempel pada zat. Bisa dipahami ya? Paham ya? Berarti firman Allah yang baru muncul dan itu nggak bisa berdiri sendiri, maka itu menempel pada diri Allah Ta'ala, dan itu bukan makhluk, tapi itu sifat yang menempel pada yang disifati. Pertanyaan, kok bisa ditulis di Al-Quran, di mushaf kita ini? Maka kita katakan yang ditulis itu tulisan tinta, Bismillahirrahmanirrahim, ada kertasnya, itu makhluk. Sedangkan firman Allah itu enggak di sini. Apakah firman Allah itu di Al-Quran, di mushaf kita ini? Maknanya terkandung di dalam itu, tetapi bukan tinta, bukan kertas, bukan yang berdiri sendiri kan itu, bisa kita bawa kemana-mana, bukan. Atau saya ketika ngomong Bismillahirrahmanirrahim, Anda mendengar dengan telinga Anda itu. Ucapan itu bisa direkam, bisa ditaruh di kaset, bisa taruh di motor, ditaruh di mobil, bisa ditaruh di sini, bukan. Itu makhluk, karena bisa berdiri sendiri. Tapi makna dari kalimat Bismillahirrahmanirrahim itu menempel pada diri Allah Ta'ala. Paham ya? Saya maksud ini bahasa filsafat mungkin. Paham ya? Saya lihat muka-mukanya itu ngalamun semua ini, gak tahu. Antum paham alhamdulillah, enggak belajar lagi, nanti insya Allah ada waktunya lah kita itu
Nanti akan sampai di situ kalau kita belajar akidah. Ya, azan dulu. Kira. Qala ma'al surah ta'ala wa alam anna syarra wal khaira bi qada'illahi wa qadarihi. Yaitu semua kejelekan dan kebaikan terjadi karena takdir Allah. Yaitu semua yang terjadi pasti terjadi karena takdir Allah Ta'ala, baik itu secara versi kita itu kebaikan atau secara versi kita itu keburukan. Dan baik buruk itu takdir Allah yang baik dan buruk itu sesuai dengan versi kita saja sebagai objek yang mendapatkan takdir Allah Ta'ala. Sedangkan Allah yang menciptakan takdir, maka semua takdir yang Allah tetapkan itu semuanya baik. Tetapi kebaikan takdir Allah itu ada dua, khair li dzatihi, baik secara zatnya, seperti kita ditakdirkan untuk sholat, kita ditakdirkan untuk puasa, kita ditakdirkan masuk surga, itu baik secara zatnya. Yang kedua, ada yang khair li ghairihi, yaitu kebaikan bukan secara zatnya, tapi karena ada hikmah di balik itu. Seperti orang sakit, nggak baik versi kita, tapi dengan sakit dosa-dosa kita diampuni. Akhirnya kita bertobat, akhirnya kita berdoa minta kesembuhan kepada Allah Ta'ala. Itu yang Allah Ta'ala inginkan. Sehingga apa? Sehingga semua yang Allah ciptakan itu pasti semuanya kebaikan. Iqra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yaqulu insani minal akhri ma arada Allah azza wa jalla yatafawatuna fil uquli mithla dzarrati fis samawati wa yutlabu min kulli insani minal amali ala qadri ma a'ta Allah minal akhri wa laysa al-aqlu biktisab innama huwa fadlun min Allah azza wa jalla. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala wal aqlu maulud. Dan akal manusia itu maulud. Maulud itu ada sejak orang itu dilahirkan. U'tiya kullu insanin minal aqli ma aradallah. Setiap orang diberikan akal sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Yaitu akalnya itu kadarnya berapa. Yatafawatuna fil uqul. Manusia itu berbeda-beda dengan akal mereka. Mithlu dzarrati fis samawati. Seperti bintang-bintang yang di langit. Yaitu ada yang besar, ada yang kecil, ada yang terang, ada yang gelap, ada yang redup. Itu semuanya berbeda-beda. Wa yutlabu min kulli insanin minal amali ala qadri ma atahu minal aqli. Dan manusia itu diperintahkan untuk beramal sesuai dengan kadar akal yang mereka miliki, yaitu kadar pemahaman mereka. Walisal aqlu biktisab. Akal itu tidak bisa digapai dengan iktisab. Iktisab itu usaha. Innama huwa fadlun minallah. Itu semuanya karunia dari Allah Ta'ala, hadiah. Jadi akal itu dinamakan dengan mauhibah. Dinamakan dengan mauhibah. Mauhibah itu hadiah, pemberian dari Allah Ta'ala. Akal itu apa sih akal itu? Jadi perlu kita pahami. Bedakan nanti di sini antara akal dengan zakat. Akal itu bukan zakat. Seperti kata Imam Syafi'i tentang sebab orang itu belajar, di antara modalnya itu kan di antara zakatun wa hirsun wa ijtihadun. Zakat kecerdasan. Akal bukan itu. Demikian juga akal itu bukan mukh. Beda lagi nanti, mukh itu otak, beda lagi. Jadi akal itu bukan itu. Akal itu apa sih akal itu? Jadi akal itu adalah alat untuk menggambarkan semua perbuatan. Jadi perbuatan kita itu apa? Apa sih yang akan kita berbuat itu apa? Itu namanya akal. Nah, akal itu letaknya di mana akal itu? Akal itu letaknya di hati, bukan di otak. Bukan di otak. Maka itu anggota badan yang bisa berakal itu hati. Nah, itu Allah Ta'ala mengatakan lahum qulubun la yafqahu la yaqiluna biha. Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi. Kami akan memasukkan ke neraka jahanam kebanyakan manusia dan jin. Lahum qulubun la yaqiluna biha. Mereka punya akal yang tidak mereka gunakan untuk berakal. Mereka punya hati, enggak mereka gunakan untuk berakal. La yafqahuna biha, mereka tidak gunakan untuk berpikir. Berarti apa? Berarti anggota manusia itu yang bisa digunakan untuk berakal itu adalah hati. Berarti apa? Berarti akal itu di mana sih letaknya akal itu? Akal itu letaknya di hati, bukan di kepala. Yang di kepala itu namanya mukh, otak, dan akal bukan otak. Akal itu bukan otak. Akal itu jadi seorang raja. Hati itu kan seorang raja itu. Sehingga hati itu nanti akan menetapkan
tangan berbuat, mata berbuat. Nah, ini namanya akal. Kemampuan untuk mencerna sebuah perbuatan apa yang akan diperbuat itu namanya akal. Dan itu dari kemampuan hati. Jadi hati itu punya kemampuan seperti itu. Kolom itu punya kemampuan seperti itu. Sedangkan otak namanya mukh, otak di kepala itu, mukh itu hanya penggambaran. Jadi ibaratnya ginilah, mukh itu otak itu hanya file menyimpan semua memori. Nah itu. Jadi sebuah penyimpan memori itu namanya otak. Sehingga semua informasi yang Anda dapatkan, baik lewat penglihatan, Anda melihat sesuatu misalkan itu, maka semua yang Anda lihat jebret gitu kayak di fotonya taruhnya di otak. Anda mendengar sesuatu, apa yang Anda dengar semuanya disimpan di memori otak. Anda meraba sesuatu itu sampai mendapatkan informasi itu, maka semua yang Anda raba itu nanti semuanya di otak tersimpan. Nanti dari otak ini dikirim sampai ke hati. Misalkan ini, saya haus, badan saya itu merasakan kehausan. Akhirnya apa? Keinginan saya untuk minum itu, jadi karena haus gitu. Haus itu masuk ke otak. Memori ini disampaikan ke hati bahwa apa? Badan kita itu haus. Maka mata kita melihat ada minuman, gambarannya langsung masuk ke otak, disimpan filenya, dikirim ke hati. Ketika saya haus, saya melihat minuman dan saya itu senang dengan minuman itu. Akhirnya apa? Hati itu akan memerintahkan kepada tangan, wahai tangan, ambil. Akhirnya tangannya bergerak. Angkat wahai tangan, setelah itu tangannya mengangkat. Setelah itu mulut, wahai buka, wahai mulut. Akhirnya mulut berbuka. Terus semua kinerja manusia, semuanya itu yang memerintahkan adalah hati. Nah itu kalau hati rusak, semua badan rusak semua. Kalau hati baik, semuanya akan baik. Nah itu pendidikan itu bukan mengasah otak. Bukan mengasah otak, tapi pendidikan itu adalah menguatkan hati. Menguatkan hati dan akal. Jadi ibaratnya ginilah, akal itu jadi yang mencerna segala sesuatu informasi yang dicerna. Setelah itu kita mau berbuat apalah setelah itu. Itu namanya akal. Itu dinamakan akal. Maka nanti akal itu akan menimbang-nimbang, ini baik atau tidak. Ini baik atau tidak. Oh ini baik, tangan bergerak. Oh ini seperti ini, bergerak itu. Sehingga apa? Sehingga akal ini lawannya syahwat. Jadi syahwat itu kayak gas. Kita punya motor ada gasnya itu namanya syahwat. Yang menjalankan roda kehidupan dunia itu syahwat. Sedangkan akal itu dia itu yang mencerna, baik atau tidak. Oh ini nggak baik, ini berhenti. Oh di depan itu ada lubangan itu, berhenti. Akhirnya gasnya, remnya main. Setelah itu dibelokkan. Nah siapa yang memainkan seperti ini? Itu namanya akal. Itu namanya akal. Memang akal itu terkadang nggak berfungsi ketika otaknya itu kacau. Ada orang misalkan jatuh, jeder, kepalanya terbentur, jadi orang gila setelah itu dia itu. Bukan berarti akalnya itu nggak ada. Ada akalnya, tapi file yang masuk itu sudah nggak ada itu. Ibaratnya kayak lampu lah itu. Lampu kan di atas. Gara-gara saklarnya rusak, lampunya nggak bisa menyala gitu. Bukan nggak ada lampu, lampu ada, cuma aliran listriknya itu nggak sampai ke atas gitu. Kenapa? Karena rusak di saklarnya kan itu. Demikian juga bahwa otaknya itu kacau, jadi filenya itu kacau lah itu. Jadi ibaratnya kayak laptop itu filenya itu kebakar semua misalkan itu. Ya, akhirnya bahwa informasi ada, semua informasinya sudah ya itu nggak bisa dikirimkan itu. Akhirnya apa? Akalnya nggak bisa berfungsi. Nah jadi seperti itu. Maka itu akal ini yang perlu kita pahami. Akal itu mauhibah. Akal itu mauhibah. Jadi akal itu pemberian. Sehingga apa? Akalnya saya dan antum itu beda-beda sesuai dengan apa yang Allah berikan. Ya kan, paham ya? Bisa pencernaan kita terhadap semua informasi itu nanti akan berbeda-beda. Lah, akal ini memang perlu dilatih. Perlu dilatih. Akhirnya apa? Orang itu berlatih, belajar melatih diri. Itu namanya riyadhah. Ini bisa berubah, yaitu bisa jadi gini. Namanya akal itu semua orang beda-beda. Sejak kita lahir sampai kita mati, akal kita nggak berubah. Akal kita itu nggak berubah, sama. Tetapi bisa dikuatkan, bisa dimaksimalkan itu dengan cara dilatih. Nah itu kata para ulama, akal itu nanti ada dua. Akal itu nanti ada dua. Ada namanya akal fitriyah, yaitu fitri, yaitu akal yang itu murni pemberian dari Allah Ta'ala. Sehingga antum akalnya berapa? Itu murni pemberian dari Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua, ada namanya akal yang muktasab. Muktasab itu dari hasil
Kita itu merenung, kita belajar, kita menghafal, kita seperti ini, kita riyadhah jiwa, kita belajar untuk sabar, kita belajar untuk mengalah, kita belajar untuk memaafkan, terus sampai akhirnya kita bisa. Nah itu bukan untuk menambah akal nggak bertambah. Akal itu nggak bertambah, ya seperti itu gitu. Tetapi apa? Untuk menguatkan. Jadi kayak saya itu punya badan saya itu seperti ini. Tapi ketika di olahraga kan akhirnya badan saya itu kuat gitu. Jadi itu cuma sifatnya. Jadi orang antum belajar, kemudian juga antum itu ya berpikir, antum itu, dan itu cuma untuk menguatkan saja, sifatnya saja. Tapi kalau bendanya akal itu nggak berubah. Akal itu nggak berubah. Akal dari sejak kita lahir sampai kita mati seperti itu. Tinggal ini kita kuatkan atau kita lemahkan. Ya. Bisa dipahami ya terkembali ya. Jadi itu namanya akal. Jadi akal itu nanti diambil dari kalimat iqol. Akal itu diambil dari kalimat iqol. Iqol itu apa? Tali kekang kuda. Jadi tali kekang kuda. Kenapa? Karena akal itu tujuannya untuk mengekang syahwat. Akal itu tujuannya untuk mengekang syahwat. Maka nanti ada yang akalnya itu kuat, mengekang syahwatnya, seperti kuda, kekangnya itu kuat, sehingga bisa diberhentikan. Ketika jalannya berlubang, bisa diberhentikan karena kekangnya itu kuat. Tapi terkadang kekangnya itu lemah, sampai akhirnya ketika depan itu ada lubangan, tali kekangnya itu putus. Akhirnya ketika putus, jatuh, nabrak, jatuh. Demikian juga apa? Terkadang syahwat kita lebih dominan daripada akal kita. Ketika syahwat lebih dominan, akhirnya kita akan terjerumus dalam dosa dan maksiat. Terkadang akal kita itu kuat, akal kita. Ketika akal kita kuat, akhirnya kita selamat dari dosa dan maksiat. Itu nanti berbeda-beda. Maka itu ada diri kita itu ada akal dan syahwat. Siapa yang akalnya lebih dominan, kuat, maka sifatnya seperti para malaikat. Siapa yang syahwatnya lebih dominan, maka sifatnya seperti binatang. Bahkan mereka lebih parah daripada binatang. Nanti syahwat dan akal ini terjadi pertempuran dalam diri kita. Itu namanya ujian. Kita sedang diuji sama Allah dari itu dan adanya akal dan syahwat. Makhluk yang tidak punya akal dan syahwat, yaitu dua-duanya, tidak mungkin masuk surga dan neraka. Malaikat walaupun makhluk yang paling suci, nggak punya dosa, malaikat tidak masuk surga. Binatang yang tidak punya rasa malu sehingga berbuat seperti itu, bukan berarti binatang itu masuk neraka jahanam. Kenapa? Karena surga dan neraka itu bagi yang punya ujian, akal dan syahwat ini. Ya, akal dan syahwat. Jadi terjadi pertempuran di sini itu. Maka Allah menciptakan makhluk untuk menguatkan akal dan untuk menguatkan syahwat. Makhluk yang menguatkan akal namanya qarin dari malaikat. Makhluk yang tugasnya untuk menguatkan syahwat namanya qarin dari syaitan. Dan semua orang punya, hatta Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu punya enggak qarin dari syaitan? Punya. Rasulullah itu ada. Cuma yang menjadi khilaf di antara para ulama, qarinnya Rasulullah yang syaitan itu masuk Islam atau tidak. Maka itu menjadi khilaf di antara para ulama. Kenapa? Karena perbedaan lafaz. Rasulullah ketika ditanya, ya Rasulullah, apakah engkau itu juga punya qarin dari syaitan? Beliau mengatakan, iya. Walakinnallah a'ana aliyah. Tetapi Allah itu membantu saya. Fa'aslama. Nah, bacanya fa'aslama, bisa fa'aslamu. Imam Nawawi menyebutkan dua qiraah itu bisa saja. Bisa. Dua bacaan. Bisa dibaca fa'aslama, bisa dibaca fa'aslamu. Kalau dibaca fa'aslama, fathah, berarti itu fi'il madhi. Mana failnya? Failnya dia. Itu apa maksudnya? Qarin saya syaitan itu masuk Islam, sehingga saya selamat, sehingga tidak memerintahkan kecuali kebaikan. Tapi bisa juga dibaca fa'aslamu. Kalau fa'aslamu itu fi'il mudhari' dari kalimat salima yaslamu, saya selamat. Itu apa? Qarin saya itu nggak masuk Islam, tapi saya selamat, sehingga dia itu kalau memerintahkan dosa dan maksiat, saya diselamatkan sama Allah Ta'ala. Nah, jadi akal, setiap orang itu nanti diberikan akal oleh Allah Ta'ala, dan semuanya itu beda-beda. Maka itu kenapa kok pemahaman saya, pemahaman antum itu bisa beda-beda? Karena apa? Fadlullah yu'tihi may yasha. Itu karunia yang Allah berikan kepada siapa saja yang Allah Ta'ala kehendaki. Nah itu kayak hati kita itu untuk menampung ilmu. Jadi akal itu kayak tanah. Jadi akal itu kayak hati-hati itu kayak tanah itu. Sedangkan informasi ilmu yang kita dapatkan itu kayak air hujan. Maka tanah itu ada tiga macam corak model tanah itu ada tiga. Demikian juga manusia itu nanti ada tiga, ada macam-macam ini. Ada yang tanahnya itu subur sekali dan suburnya pun bertingkat-tingkat. Tanaman apa yang paling cocok beda-beda. Jadi ada tanah yang subur. Apa sifat tanah itu? Ketika turun air hujannya diserap, disimpan, setelah itu bisa mengeluarkan tumbuhan. Menyimpan air hujan itu otak, kinerjanya otak.
memori, sehingga antum menghafal, itu kinerjanya otak. Sedangkan menumbuhkan sampai tumbuh-tumbuhan itu hijau, itu kerjanya akal. Itu kerjanya akal. Kenapa? Antum tidak bisa menetapkan sebuah pekerjaan itu tanpa antum itu memahami. Pemahaman itu yang dinamakan dengan kinerja akal. Sedangkan hafalan antum menyimpan ilmu, itu namanya kinerja otak. Ya. Ada yang ilmu bisa disimpan sehingga antum bisa menghafal atau ditulis, setelah itu bisa tumbuh-tumbuhan yang bermacam-macam. Itu kenapa? Karena akalnya antum itu kuat sekali itu. Pemahaman antumnya itu. Ada yang modelnya tanah itu tanah-tanah padas. Tanah-tanah padas, batu-batuan. Turun air hujan hanya bisa menampung. Yaitu apa? Antum bisa menampung ilmu dengan hafalan antum, dengan semangatnya antum. Tetapi apa? Pemahamannya lemah. Sehingga apa? Tapi bermanfaat. Orang bisa mengambil manfaat dari ilmu yang antum simpan itu. Kemudian yang ketiga, ada model tanah itu tanah pasir, kayak tanah ya seperti tanah yang ada di pantai. Turun air, airnya hilang dan tidak bisa menumbuhkan. Nah itu apa? Satu hadis yang disampaikan oleh seseorang, ada satu hadis kita sampaikan itu. Setiap orang beda-beda cara memahami. Ya. Dan orang yang benar memahami bisa mendapatkan faidah yang bermacam-macam. Itu kenapa? Karena kemampuan fadlullah yu'tihi may yasha. Imam Syafi'i misalkan, Imam Syafi'i itu karena luar biasa otaknya, akalnya beliau itu, maka satu hadis saja, hadis namanya ya Aba Umair ma fa'alan nughir. Satu hadis yaitu Abu Umair itu adiknya Anas bin Malik. Dia itu punya burung kesayangan dia mati. Akhirnya dia nangis, didatangi sama Rasulullah, kemudian didem-demke lah itu. Sampai akhirnya Abu Umair itu bisa tertawa. Rasulullah mengatakan ya Aba Umair ma fa'alan nughir. Hadis satu ini saja itu Imam Syafi'i itu membongkar faidahnya, mendapatkan 1000 faidah dari satu hadis. Dari sejak sholat isya sampai subuh wudu belum nggak batal. Hanya merenungkan hadis ini, faidah apa yang bisa kita ambil dari hadis ini? Beliau mendapatkan 1000 faidah. Itu namanya apa? Itu namanya akal. Sehingga apa? Kita mendapatkan ilmu dari guru kita sama, tapi antum bisa mendapatkan banyak ribuan faidah. Antum mendapatkan cuma 10 faidah, antum cuma 1 faidah, yang ini nggak dapat faidah, tapi bisa menghafal. Antum bisa nulis, seneng antum nulis, kemudian bisa dihafal ucapan guru, sehingga apa? Nanti bisa diwariskan sama orang lain. Tapi apa? Antum nggak paham gitu. Ya paham ya? Jadi kayak gitulah namanya akal manusia itu kayak gitu. Dan itu semuanya apa? Semuanya fadlullah yu'tihi may yasha. Karunia Allah yang Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Ya. Apakah kita itu bisa kita kuatkan akal kita? Nggak bisa. Kita hanya bisa melatih saja. Kita latih pelan-pelan, tapi akal kita itu tetap sama. Dari sejak kita lahir sampai kita meninggal dunia sama. Yang membedakan itu nanti informasi yang tersimpan otak kita itu. Otak manusia itu filenya itu bisa menyimpan ribuan file, jutaan mungkin triliunan file dalam otak kita ini. Mata saja itu setiap hari kita itu memotret. Jadi potretan mata itu, jadi kayak HP itu motret itu. Setiap hari itu mata kita itu motret sampai berapa kali itu? Itu kan kayak video, antum melihat 24 jam video jalan terus kan itu. Itu disimpan di mana filenya itu? Ya, filenya di mana itu? Kayak CCTV kan jalan terus ini antum ini. Filenya di mana ditaruhnya itu? Ini filenya lebih daripada filenya Mbah Google dan Mbah YouTube gitu. Besar sekali filenya itu. Nah, itu filenya semua di otak. Dan setiap hari itu berapa sih kita itu motret? Jeriat itu berapa itu? Itu sampai sebagian ilmuwan mengatakan sekitar 200.000 kali setiap hari. Berarti apa? Itu semua filenya tersimpan di otak itu. Itu baru penglihatan, belum pendengaran, belum meraba. Itu semuanya tersimpan semua. Tersimpan semua. Kalau antum mimpi, dalam mimpi itu apa yang antum mimpikan dan dilihat itu cuma file-file yang dibuka. Tidak ada. Ketika sebagian ilmuwan mengatakan nggak bisa. Kita itu bisa menggambarkan gambaran yang nggak pernah kita lihat, nggak pernah kita dengar gitu. Sehingga yang antum lihat dalam mimpi itu semuanya file-file yang sudah terkumpul, tinggal dibuka-buka. Pas ini yang muncul, nanti pas ini yang muncul itu. Ada sampai di sini aja wis. Panjang kita kalau bicara masalah akal panjang. Karena asik bicara masalah akal itu asik. Ini filsafat nanti kan. Tapi nggak apa-apa, asik bicara masalah akal itu. Ya sampai di sini pembahasan kita, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Alhamdulillah,